mengambil kasa ya. Ambil kasa ketika kita masih di prinsip bersih. Jadi kalau pas kita prinsip bersih mau ambil kasa, ambilnya pakai korentang. Kalau sudah pakai steril, jangan pakai korentang. Biarin aja sediaan sterilnya dalam posisi terbuka. Ya, jadi ingat, korentang hanya digunakan kalau pas bersih. Kalau sudah steril kalian boleh langsung ambil. Tapi catatannya sediaannya tempat kasanya itu dalam kondisi terbuka. Jadi tinggal langsung ambil, nggak masalah. Itu ya. Kemudian ini ada bengkok ya. Kemudian ini set steril. Ini set bersih. Nah, set bersih minimal ada kasa. Kemudian pinsetnya satu anatomis, satu chirurgis sama gunting kasa. Sudah, itu minimal. Ya. Jadi ada anatomis, chirurgis, gunting, kasa dan kasa. Ya, sama kom ini nanti buat desinfeksi area luka ya, isinya nanti iodin ya, betadine. Oke, itu minimal. Sudah. Kemudian ada namanya dressing. Ini biasanya nanti kalau kita sudah selesai jahit itu kita kasih di lukanya, kemudian baru ditutup pakai kasa ya, dan diperban. Ini set sterilnya. Set sterilnya sama ya. Ada ini duk steril. Nah, ini duk berlubang, duk steril. Nanti biar kita fokus. Ini ukurannya macam-macam, tergantung nanti kalian pilih aja sesuai dengan ukuran. Kalau tidak ada, nanti kalian bikin aja pakai duk biasa, terus dibikin 4 gitu. Kalian butuh 4 duk buat menjaga si kesterilan luka gitu ya. Kemudian ada kasa juga. Nah, kasa itu minimal banget kalau di steril itu 3 ya. 1 nanti buat nutup, yang 2 itu kita buat jaga-jaga kalau pas jahit tiba-tiba ada perdarahan gitu ya. Jadi 1-nya nanti disisakan untuk menutup si luka. Nah, ini dressingnya sudah di dalam ya. Dressingnya sudah di dalam. Kemudian setnya apa minimal? Set minimalnya ada gunting jaringan ya. Ada needle holder, kemudian chirurgis sama anatomis. Itu minimal ya. Lebih ya nggak apa-apa, silahkan aja. Itu untuk set steril. Nah, tadi ya, ketika kita akan menjahit luka, berarti yang kita buka itu yang bersih terlebih dahulu. Nah, dibersihkan lukanya, irigasi pakai NaCl boleh, sambil dibersihkan pakai kasa boleh, sampai benar-benar lukanya bersih. Setelah lukanya bersih, baru dianestesi. Nah, makanya di sini ada sepet nih. Ada sepetnya nggak harus di sini ya, ambil sepet baru. Kemudian kasih anestesi lokal, biasanya pakai lidokain. Nah, lidokain nanti tidak bisa dipastikan habis berapa, tergantung kondisi luka. Semakin panjang lukanya, semakin butuh banyak ya lidokainnya. Cara melakukan anestesi lokal nanti di sekitar luka ya. Dan 1 ampul lidokain itu nggak mesti habis ya, jadi secukupnya. Bisa juga kurang kalau lukanya sedikit-sedikit tapi mengelilingi luka. Nanti kalau sudah tidak kerasa pasiennya, barulah kalian desinfeksi ya. Boleh desinfektan, boleh desinfeksi, boleh pakai iodin ya atau betadine. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita siap untuk masuk ke steril. Nah, kalau sebelum masuk steril jangan lupa tutupnya dibuka dulu. Buka tutupnya baru pakai sarung tangan steril ya, karena ini bersih. Kalau kalian sudah pakai steril baru dibuka, ya sudah nggak steril lagi karena sudah pegang si tutupnya gitu ya. Nah, bisa dipahami? Oke, sudah. Kalau sudah,
Kita bersih dulu. Apa yang harus dilakukan pertama adalah kita kaji dulu lukanya, panjangnya seberapa, kedalaman seberapa gitu ya. Kemudian kondisi lukanya seperti apa. Kalau sudah, baru dibersihkan. Nah nanti biasanya kalau orang tuh ya suruh angkat aja tangannya apa yang ada lukanya gitu ya. Kemudian irigasi sampai bersih. Nah kalau sekiranya perlu pakai kasa, nah silahkan aja pakai kasa. Saya minta tolong diirigasiin. Nah, nanti misalkan ada yang ayo siram aja. Nah, boleh dibersihkan. Ya, kalau misalkan pakai kasa, cukup. Oke, sudah. Kalau sudah bersih lukanya, kita lakukan apa? Anestesi. Nah ini saya ambil full ya. Biasanya kalau full 3 cc itu dia butuh 2 ampul. Ya butuh 2 ampul. Kemudian injeksinya di sekitar luka, mulai dari mana dulu? Ujung dulu ya. Ujung. Jadi ini kan sobek nih ya. Kita tusuk. Posisinya bebas aja. Hah? Derajatnya bebas nih. Nah, ini hanya sampai SC. Nah, ya. Sekitar luka. Jadi tidak semuanya habis ya. Jadi bukan IM ya. Gitu ya. Biasanya kalau penentuan banyak enggaknya tuh dari apanya ya Pak? Kan dari luka tuh. Sekeliling luka dulu. Nah kalau sudah sekeliling luka, kan masih sisa nih. Kita tes nanti masih nggak kerasa. Nah ngetesnya pakai yang chirurgis, ya yang tajam ya. Nah kita cubit aja area lukanya. Kalau dia masih kerasa, tambahin. Kalau sudah nggak kerasa, sudah kebas, kita cubit keras gini, area lukanya udah nggak kerasa, ya berarti itu udah siap tuh untuk di-setting. Terus, kalau misalkan ada jaringan yang sekiranya kok nggak bisa kita jahit, misalkan udah tinggal putusnya aja tuh, nanti kalau sudah steril, kita baru potong. Ya misalkan ada jaringan yang harus dipotong, karena kalau kita jahit kemungkinan tidak bisa sembuh lagi. Misalkan ada daging yang sisa sedikit lagi itu lepas, nah, itu mending dirapikan aja. Tapi ngerapikannya setelah di anestesi dan sudah masuk ke steril. Oke. Nah sampai pada tahapan ini kita terakhir adalah bersihkan, didesinfeksi pakai ini iodin ya. Nah, ini iodinnya. Ada lagi nggak yang di belakang ya? Oh, steril ya. Nggak apa, sini aja. Nah ini diisi ya iodinnya ya, jangan lupa ya. Kemudian biasa ya peres. Kemudian baru kita bersihkan. Nah bersihkannya gimana? Dari dalam keluar. Dari dalam ke luar. Nah ini kan luka. Kalau luka terbuka cukup satu arah ya, di area luka. Nah nanti taruh, kalau memang areanya luas, nah tadi baru sekitarnya. Jadi dari dalam searah dulu di lukanya, kemudian di sekitar lukanya nanti baru dari dalam ke luar. Nah kalau sudah seperti ini, sudah kasih iodin, baru kita siap untuk pindah ke steril. Nah ini jangan dibuang, takutnya nanti ketika proses penjahitan kerasa, kita bisa injeksi lagi. Cuman kalau sudah pakai steril, ya orang lain yang harus injeksi. Ya kita sudah fokus ke yang steril. Jadi ketika sisa jangan dibuang terlebih dahulu kalau belum selesai melakukan tindakan.
Oke, jadi ini bisa disimpan. Ini kalau sudah tidak dipakai, taruh di bengkel. Nah, sekarang ingat kita siapkan yang steril. Jangan lupa kalau di dalam sudah ada set hektingnya ya sudah, kita bisa langsung ganti. Tapi kalau belum, ya ambil aja pas masih bersih. Nanti tinggal jatuhin aja. Nah, ini kita kalau sudah seperti ini baru nanti yang salah ya. Nah, ini ya, nanti menghadap tangannya gini ya. Ambil dulu. Nah ya. Nah biasanya yang kiri kan yang susah kan. Wah ini harusnya saya nggak boleh pakai jam nih. Nah yang kiri pakai aja. Nah bersih, nanti pasangnya terakhir. Sudah. Kalau sudah, nah ini buang, terus ambil duk ya. Ambil duk, tutupkan. Nah, duk ini fungsinya selain menutupi yang tidak perlu kita jahit, duk ini juga nanti sebagai tempat ya, karena kan ini steril ya, jadi alat kita tuh boleh ditaruh di duknya ya. Oke, kemudian ini saya pakai jarum yang udah ada ya. Nah, ini tuh boleh asal tidak keluar dari ya. Kemudian kita pakai needle holder. Nah, ini ya needle holder, nanti belajar juga teman-teman cara buka tutupnya ya. Jadi bukanya itu nggak ditarik gitu aja. Kalau mau mudah didorong, agak dilonggarin, gitu ya. Kemudian tinggal pasang si jarum. Ini ya pasangnya ya. Oke, bisa dilihat, nggak di tengah banget, ya agak ke pinggir ya. Kemudian ini nanti yang buat kita jahit. Oke, hati-hati. Kita jahit dari ujung terlebih dahulu, mau atas dulu boleh, mau bawah dulu boleh, silahkan. Tapi yang jelas ujung terlebih dahulu. Kemudian ini ya, ambil ya, ambil lukanya, tusuk, boleh setengah gitu boleh, boleh langsung juga boleh. Ya. Nah kalau sudah keluar si jarumnya, ambil pakai needle. Sudah. Cara kuncinya ini ya, needle holdernya ada di atas benang, terus kita putarnya ke dalam sini ya. Gini itu nanti kalau misalkan sudah kalau sudah terkunci awal. Jadi satu, ini biar jelas nih. Satu, dua ya, ambil ujung, usahakan ambil ujung ya. Jadi kalau di tengah sini nanti takutnya ngelibet, jadi ambil ujung. Ambil ujung, nariknya bukan ke samping tapi ke atas sama ke bawah. Oke, satu, ambil. Berarti yang kedua satu kali doang? Ya, yang kedua cukup satu. Ujung.
Nah, kalau mau ngunci 2 lagi. Berapa kali berarti Pak? Yang penting kenceng, ya. Kemudian kalau sudah ini kita potong. Nah, oke. Nanti potongnya jangan terlalu mepet simpul, ya, jangan terlalu mepet sama si simpul. Nah, saya ulangi lagi ya. Sip. Oke, ambil ya lukanya ya. Aku udah videoin sebetulnya. Berarti nggak usah terlalu dekat juga nggak apa ya Pak? Dari jarak 1 ke jahitan 1. Ah, itu jaraknya 0,5 cm. Ya, 0,5 Jarak perjahitannya ya Pak? per jahitannya. Ya. Tuh. Nah, tuh. Dan potong. Nah, ini basic untuk mengunci ya, makanya kita belajarnya ini dulu, basic buat ngunci si jahitan. Sebetulnya kalau udah terkunci pertama mau pakai yang spiral boleh, misalkan dilanjut tanpa harus dipotong itu juga boleh. Nah, tapi kita belajar nih, sebetulnya kan nguncinya itu yang penting. Tekniknya nanti banyak, ada yang zigzag itu kalau mau di bawah kulit itu juga bisa. Tapi kan yang penting harus nguncinya dulu, betul. Karena kalau tidak terkunci jahitannya itu resiko lepas, ya, resiko lepas. Oke. Waduh, kalau itu kebablasan harus diulang. Kalau yang jarum ini tuh udah sama benangnya belum sih? Ya, ada yang udah sama benangnya, ada yang belum. Ini saya pakai yang belum, jadi harus ngerakit dulu. Tadi udah. Nanti saya ajarkan untuk cara ngerakit benangnya. Oke. 1, 2, ambil. Kalau sama benang yang nggak perlu dicabut tuh tekniknya sama atau enggak sih Pak? Enggak, beda. Beda ya Pak? Tapi nguncinya sama. Kuncinya sama. Kuncinya sama. Nah, kalau yang di bawah kulit ya nanti dia zigzag. Biar nggak kelihatan benang macam. Yes, kalau yang di bawah kulit. Kalau ini harus diambil. Ah ya. Tapi kuncinya sama, harus terkunci dulu pertama, terus kalian baru bisa teknik yang lainnya. Gitu. Jangan dimakan enak habis ini. Bukan marinasi ini. Sama doang. Nanti kamu sampai rumah tinggal goreng nanti. Ayam bakar. Ayam kecap Pak. Ayam kecap. Ayam bakar Ya. ini. Wow. Nanti sisain 1 buat nutup ya. Sisain 1 buat. Ya. Ini baru ke sekitar. Nah, kalau sudah seperti ini, ya. Ini selanjutnya ini, sorry, satu lagi. Dressing. Nah, dressing ini boleh diukur ya, sesuaikan sama si mukanya. Alat-alatnya usahakan tetap ada di duk ya, minimal ya, jangan keluar dari duk. Oke, sudah. Habis itu ini boleh ditutup pakai kapas. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini nanti dirapikan ya. Ini harusnya di sana ya. Terus nanti terakhir dibuang ke
apa safety box manual. Ya. Ini nanti boleh ambil aja, ada beberapa nih jarumnya. Sama ya, butuh needle holder ya. Needle holder, butuh needle holder. Ini caranya nanti kalau ketemu yang manual. Ayo, udah tolong. Sama ya, kunci pindah tangan non dominan. Jadi yang dominan yang megang benang. Ini kan udah kekunci ya. Nah, nanti posisinya nih pegang dulu nih benangnya dari depan sebelah mana nih? Sebelah yang tajam ya. Kemudian diarahkan ke sini. Nggak pakai pinset atau apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Satu. Nah, ini ada 2 lubang ya, jadi harus masuk sampai kedua. Nggak kelihatan, harus praktek langsung deh. Seperti langsung. Kemudian kita Sebenarnya Pak, kalau pasang benang kayak gini tuh dia prinsipnya steril juga atau steril. Jadi nanti udah aja ditaruh di tempat steril, kita sudah pakai steril, ambil ini ya, kemudian ambil benangnya. Kok ada garis tulisnya sih? Pensiun harusnya. Ini tuh udah sering jatuh Ya. rasanya tuh. Ini makanya tadi satu kedengeran nggak sih? Iya, kedengeran Pak. Di sini nggak kedengeran Pak. Iya. Ya kan? Enggak kelihatan. Baru masuk yang kedua. Makanya di tas. Kan? Kemudian satunya cukup di lubang yang pertama aja. Udah. Berarti emang simbolin apa sih tali benangnya kayak gitu Pak? Ya, Kalau memang benang talinya. kan kiri sama. Terakhir itu cuman satu kan? Kalau panjangnya sama, nih, ini kan keluar duluan kan? Nah, kalau panjangnya sama nanti bareng dong. Yang kita mau kunci nanti yang mana? Gitu, makanya panjang sebelah aja, ya. Kemudian baru kita kunci. Ya tadi ini buat yang kuncinya ya. Pakai pinset boleh, nggak pakai pinset boleh. Yang penting steril. Jadi kalau mau ngunci itunya taruh di Ya, taruh ya di dupnya tadi. Kalau 2 kali aja cukup nggak Pak disimpulnya Pak? 2 kali, biasanya longgar. 3 kali minimal. Minimal ya. Jadi 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Itu kalau 4 Pak. Nah, iya makanya